selamat datang di Lin's Cake Channel. Di video kali ini aku mau membuat kue khas Palembang yang enak dan wangi pandan asli tanpa mixer dan oven, dan bisa juga buat ide jualan. Cara membuatnya juga mudah sekali, cuma diaduk-aduk saja. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Untuk bahannya, pertama kita siapkan 250 ml santan, masukkan ke dalam panci kecil. Kemudian tambahkan 100 ml air jus pandan suji yang dibuat dari 3 lembar daun pandan dan 5 lembar daun suji. Tambahkan air lalu dijus, kemudian saring dan takar menjadi 100 ml. Selanjutnya masukkan seperempat sendok teh garam dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Kemudian tambahkan 1 saset kental manis, agar kuenya tidak cepat basi, kita masak dulu bahan basah sampai mendidih. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, sekarang kita angkat. Selanjutnya tambahkan 50 gram margarin. Lalu ini diaduk ya sampai margarinnya cair. Kemudian kita diamkan bahan basah sampai dingin suhu ruang. Selanjutnya siapkan 3 butir telur. Kita pecahkan telur satu persatu, lalu masukkan ke dalam mangkok mixing. Kemudian tambahkan 120 gram gula pasir. Selanjutnya kita aduk dan kocok dengan whisker sampai gulanya larut dan sampai tercampur rata ya. Setelah itu tambahkan 175 gram terigu protein sedang. Lalu masukkan 25 gram tepung maizena. Selanjutnya kita ayak campuran tepung. Nah, sekarang kita aduk adonan sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, sekarang kita masukkan bahan basah. Kemudian diaduk sampai tercampur rata dan homogen. Siapkan saringan, kita saring dulu agar adonannya halus dan tidak ada tepung yang masih bergerindil. Sekarang kita siapkan loyang yang diisi pasir bersih sebagai alas untuk memanggang kue agar kue tidak cepat gosong ya. Bisa juga diganti dengan sarangan yang buat kukusan itu ya. Nah, setelah itu kita panaskan cetakan martabak mini. Nah, kalau sudah agak panas, kita masukkan adonan bolu kojo. Tuang setengah bagian saja ya, tidak perlu tebal-tebal. Selanjutnya kita panggang dengan api kecil sampai matang. Kita masak dulu sampai pinggirannya matang ya, tidak perlu ditutup. Nah, ini jika pinggirannya sudah mulai matang, baru kita tutup ya, supaya bagian tengahnya cepat matang. Sekarang kita lihat ya apakah sudah matang. Nah, bagian atasnya sudah kering ya, artinya ini sudah matang. Sekarang kita angkat ya. Selanjutnya untuk ide jualan, kita siapkan plastik OPP ukuran 8 cm x 12 cm. Kemudian kita masukkan bolu kojo mini. Nah, ini kita bungkus ya. Setelah itu tinggal ditempel stiker atau nama toko.
Terima kasih sudah menonton. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini ya tampilan bolu kojo mini. Warna hijaunya cakep alami. Yuk kita cobain ya. Rasanya enak, manisnya pas, ada aroma pandannya, wangi sekali. Terus teksturnya padat tapi tidak keras. Selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau buat bolu tape mini. Biasanya bolu tape ini dimasukkan ke dalam loyang lalu dipanggang dengan oven. Nah, kali ini aku mau buat bolu tape tapi tidak menggunakan oven. Ternyata bisa banget loh bolu tapenya mengembang cantik. Bolu tape mini ini cocok banget buat ide jualan atau ide kue untuk acara. Yuk langsung saja kita simak videonya, nonton sampai selesai ya bun. Untuk bahannya pertama kita siapkan 150 gram tape singkong, kemudian kita haluskan tape singkong dengan menggunakan garpu. Kita buang ya serat yang ada di bagian tengah tape singkong. Nah, jika sudah dihaluskan, kita sisihkan dulu tape singkongnya. Selanjutnya kita siapkan wadah mangkok untuk mencampur adonan, kemudian masukkan 3 butir telur. Tambahkan 90 gram gula pasir. Kemudian masukkan 100 gram terigu protein sedang, kita buat dengan metode all in one. Lalu masukkan 30 gram tepung maizena. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh SP, boleh pakai TBM atau ovalet. Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh baking powder. Supaya wangi kita tambahkan pasta vanila secukupnya saja, kurang lebih setengah sendok teh. Sekarang kita mixer dengan speed rendah dulu sampai mengembang, kental, dan berjejak. Setelah itu naikkan kecepatan mixer secara bertahap. Nah, ini adonannya sudah mengembang, kental, dan berjejak. Kita matikan dulu mixernya. Selanjutnya kita masukkan tape singkong yang sudah dihaluskan. Kemudian ini kita mixer lagi dengan speed rendah sampai tercampur rata. Nah, jika tape singkongnya sudah tercampur rata, sekarang kita matikan mixernya. Kita bersihkan dulu pinggiran mangkoknya. Nah, konsistensi adonannya seperti ini, kental dan berjejak. Selanjutnya kita tambahkan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan. Kemudian masukkan juga 1 sendok makan santan instan. Setelah itu kita masukkan adonan kue ke dalam margarin. Kita pakai teknik pancing supaya margarinnya mudah tercampur rata. Selanjutnya ini kita aduk sampai margarinnya tercampur rata. Nah, ini margarinnya sudah tercampur rata. Sekarang kita masukkan ke adonan kue. Selanjutnya kita aduk balik adonan dengan spatula sampai tercampur rata. Kita pakai teknik pancing seperti ini supaya margarinnya mudah tercampur rata dan adonannya tidak overmix. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata ya. Konsistensi adonannya kental dan berjejak. Selanjutnya kita panaskan dulu cetakan martabak mini sebelumnya sampai benar-benar panas. Kemudian kecilkan api kompor, kita masukkan adonan kue, isi kurang lebih 3/4 penuh saja. Kita masukkan adonan kuenya 3/4 bagian saja, karena nanti adonan kuenya masih akan mengembang naik. Nah, jika adonannya sudah dimasukkan semua ke dalam cetakan, kita panggang sampai setengah matang dengan api kecil. Kita tutup ya kuenya supaya panasnya lebih merata. Nah, ini kuenya sudah setengah matang ya. Sebelum bagian atasnya kering, kita kasih topping kismis.
Selanjutnya kita tambahkan juga keju parut. Nah, jika sudah selesai dikasih topping, ini kita panggang lagi sampai matang dengan api kecil. Yuk, sekarang kita coba lihat kuenya apakah sudah matang. Nah, kalau bagian atasnya sudah kering, sudah tidak lengket lagi, artinya kuenya sudah matang ya. Sekarang kita angkat bolu tape mininya. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support terus Lin's Cake Channel ya dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Nah, supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, untuk ide jualan, kita masukkan bolu tape mini ke mika kecil diisi satuan seperti ini. Atau bisa juga kita kemas bolu tape mini ini ke dalam plastik OPP ukuran 9 x 12 cm. Nah, ini dia bolu tape mini yang kita buat tadi, tampilannya cantik ya. Nah, tampak bagian dalam kuenya seperti ini ya. Kuenya mengembang dan bersarang. Yuk kita cobain. Rasanya enak banget ya, legit, manisnya pas, teksturnya lembut dan wangi. Bolu tape mini teflon ini cocok banget buat ide jualan atau kue untuk acara. Nah, buat yang belum punya oven, bisa banget kok buat bolu dengan cetakan martabak mini seperti ini. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.